Apa yang harus dilakukan orang ketika pasangan mereka check out? Dan saya ingin memberi Anda beberapa pola pikir, beberapa peretasan pola pikir. Dan alasannya sederhana. Mengapa orang tetap bersama untuk anak-anak dan itu tidak seperti yang Anda pikirkan? Mengapa pria tidak memimpin di rumah mereka? Saya Cas. Dan saya Katrin. Tidak begitu jelas cara untuk mendapatkan seks kembali. Jadi ketika Anda berkencan dengan suami Anda di awal, apakah Anda pernah menjawab pintu dengan rambut Anda gila? Kami adalah Maro Mariek. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Selamat datang di podcast Pernikahan Moral di mana kami menyampaikan pernikahan baru sehingga kami dapat mengganggu perceraian. Ini adalah tujuan kami, gairah kami dalam hidup. Dan hari ini, tendangan besar, saya ingin berbicara tentang apa yang harus dilakukan orang ketika pasangan mereka check out. Dan saya ingin memberi Anda beberapa pola pikir, beberapa peretasan pola pikir. Dan alasannya sederhana. Karena media sosial orang-orang, mereka dibanjiri dengan pelatih dan pembuat kursus dan saran kencan yang menakutkan. Dan saya tidak dapat memberitahu Anda berapa banyak pria yang baru saja bergabung dengan program ini dalam beberapa minggu terakhir. Dan mereka memberitahu saya tentang ini, semua program yang berbeda ini. Saya tidak dapat memberitahu Anda berapa banyak pria yang berasal dari, saya tidak guna daftar mereka semua di sini, itu tidak sopan. Tapi manusia, hidup, tema nomor 1 dengan program untuk pria, dan Anda harus memberitahu saya, untuk wanita, saya tidak tahu, atau bahkan jika Anda tahu, tetapi hal nomor 1 adalah Anda harus menjadi diri Anda yang terbaik, paling berharga, beberapa versi dari pernyataan ini. Dan dengarkan, ketika pasangan Anda check out, saya benar-benar mengerti mengapa itu penting. Sebenarnya, kami memiliki seluruh pendekatan kami tentang itu, yang merupakan diri sejati-sejati Anda, tetapi ini benar-benar tentang tanggung jawab radikal. Dan saya merasakan itu. Kami diwawancarai baru-baru ini dan saya sangat menyukainya. Saya ingin menggunakan istilah itu, tanggung jawab radikal, karena kami ditanyai mengapa kami bisa menyelamatkan pernikahan kami ketika kami kembali dari hal-hal yang telah kami kembalikan, fisik, emosional, pelecehan seksual, 7 perpisahan, hanya bencana, rasa sakit, rasa sakit. Kami tidak pernah benar-benar berbicara tentang rasa sakit, Anda tahu, dan sangat mudah dengan semua orang dalam hidup mengatakan Anda berhenti dan kemudian sangat membingungkan ketika Anda melihat semua program ini datang tentang menjadi diri Anda yang terbaik, paling menarik atau apapun versi pernyataan mereka. Saya ingin orang-orang memikirkan hal ini secara berbeda. Saya ingin Anda mengambil tanggung jawab radikal untuk hal-hal seperti rasa sakit, bukan. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa menjadi siapa? Saya harus menjadi siapa? Dan siapa yang akan saya banggakan? Dan ketika Anda melakukan itu, tidak masalah jika pasangan Anda sudah check out. Mari kita bicara tentang alasannya. Apakah Anda punya sesuatu sekarang dari atas kepala Anda sebelum saya pergi? Oke, jadi inilah mengapa teman-teman, mari kita lihat beberapa dasar terlebih dahulu. Anda tahu, kami terkenal karena mengatakan ini, seperti Anda berkumpul lebih dari mungkin, Anda tinggal bersama, Anda melakukannya bersama sebelum Anda menikah. Jadi surat cerai, hal-hal seperti itu tidak masalah. Pemisahan, semua hal ini. Jika kalian benar-benar ingin mengetahui alasannya, pikirkanlah seperti ini. Kebanyakan pria dan wanita tidak naik level. Mereka tidak tumbuh. Mereka tidak naik, bukan? Apakah Anda setuju? Kebanyakan orang stagnan, nyaman, puas diri, atau mungkin mereka hanya kekurangan keterampilan akan menjadi cara yang lebih baik untuk mengatakannya. Mungkin mereka hanya tidak mendapatkan keterampilan. Saya pikir itu mungkin kok. Terkadang Anda harus dihadapkan dengan sesuatu yang negatif atau dasar batu untuk terinspirasi untuk tumbuh. Jadi ketika orang merasa nyaman, mereka tidak menyadari bahwa itu bisa bermanfaat untuk tumbuh karena mereka tidak berada di titik terendah. Tidak ada yang menyakiti mereka. Rasa sakit menyebabkan pertumbuhan. Jika mereka tidak kesakitan, mereka hanya duduk dalam kepuasan diri mereka. Jadi saya pikir itu adalah kombinasi dari rasa puas diri dan kurangnya keterampilan. Dan itulah yang dapat membawa saya ke peretasan pola pikir kecil pertama di sini. Pikirkan seperti ini. Emosi adalah akar dari semua kegagalan. Itu juga akar dari semua kesuksesan. Anda tahu, jika Anda menggunakan contoh bisnis, jika Anda sangat stres dan Anda menggunakan beberapa dolar terakhir Anda untuk berinvestasi dalam pelatih bisnis, apa yang terjadi? Anda tampaknya bekerja lebih keras mendengarkan saran pelatih karena Anda butuh uang sekarang, bukan? Mari kita gunakan hubungan. Nah, Anda berinvestasi dalam program mereka dan sekarang Anda ingin menyelamatkan pernikahan Anda sehingga Anda akan kehilangan pasangan Anda. Itu sebabnya Anda melakukan itu, bukan? Hampir semua orang bergabung dengan program kami khawatir tentang beberapa tingkat kehancuran dalam pernikahan mereka atau berakhir dalam pernikahan mereka, benar? Saya akan mengatakan setiap orang, bahkan tidak hampir semuanya. Mungkin untukmu, saya masih memiliki banyak yang seperti teman sekamar atau mitra bisnis. Anda tahu, suami adalah teman dengan penis, Anda tahu, pacar dengan penis, saya harus mengatakan, Anda tahu, jadi kami masih mendapatkan banyak dari itu juga. Tapi inilah masalahnya. Jika Anda dapat memahami bahwa emosi itu, ya ampun, saya akan kehilangan semuanya dapat mendorong Anda, lalu kembali ke siapa yang akan saya banggakan, karena emosi juga bisa menyebabkan kegagalan, bukan? Emosi, tidak memahami emosi saya membuat saya bereaksi, membuat saya membuat saya. Apakah Anda melihat apa yang saya lakukan di sana? Ngomong-ngomong, pendengar, pengamat, dengarkan, dia tidak membuatku memperlakukannya dengan buruk. Saya tidak tahu apa yang saya rasakan dan bagaimana harus bereaksi. Oh, pada saat itu aku membuatmu.
Nah, ada beberapa tombol yang Anda tekan pasti. Jadi inilah masalahnya. Jika Anda menginginkan peretasan pertama, Anda bertanggung jawab. Pahami apa yang menjadi tanggung jawab Anda. Dan itulah hasil yang sebenarnya Anda inginkan. Inilah sebabnya mengapa tidak masalah jika pasangan Anda diperiksa, karena kalian pernah seksi satu sama lain sebelum kalian terbakar dengan percakapan. Bing, bing, menyelesaikan kalimat satu sama lain. Semua hal ini tidak hilang begitu saja, itu hanya dibanjiri, dan Anda mulai tenggelam dengan semua omong kosong itu, bukan? Masuk akal? Oke, apapun yang ingin Anda tambahkan di sana? Tidak. Oke, hal kedua adalah, kebanyakan orang tidak konsisten, oke? Apa yang harus dilakukan ketika pasangan Anda check out? Cukup konsisten. Jika mereka diperiksa, itu karena mereka tidak mempercayai Anda. Ya, dan jika tidak, Pada tingkat tertentu, ada banyak alasan berbeda mengapa seseorang dapat diperiksa. Tetapi pada saat seseorang memeriksa kepercayaan pasti adalah 100% dan kalian berpikir mereka bingung. mereka berpikir oh, ya, tidak ada pengkhianatan. Tidak ada masalah kepercayaan. Bukan itu yang kita bicarakan. Ikuti saja hanya menindaklanjuti dengan hal-hal yang Anda katakan akan Anda lakukan dan hal-hal yang lagi bekerja di tempat dan Anda berpuas diri dalam hidup Anda di sekitar rumah Anda dengan segala macam hal yang perlu Anda lakukan. Anda memprioritaskan pekerjaan Anda lebih dari yang Anda prioritaskan hal-hal lain sehingga kepercayaan dan itu adalah saya berbicara dari sudut pandang wanita biasanya itulah keluhan yang saya miliki di pihak saya. Jadi kepercayaan turun. Jadi mungkin tidak ada pengkhianatan, mereka hanya tidak mempercayai Anda untuk memimpin rumah, untuk memberikan keamanan emosional untuk apapun itu. Ya, aku gona minggu lalu kita berbicara tentang episode terakhir kita. Kami berbicara tentang kontrak rahasia inilah salah satu yang sering terjadi dengan pria jadi ketika mereka bangkit maka mereka meminta istri mereka untuk ikut serta dalam perjalanan tumbuh bersama mereka jadi sekarang mereka sudah melakukan percakapan dan kadang-kadang sebelum program jelas, benar tetapi Anda sudah melakukan percakapan. Di mana Anda seperti, ya kami gona pergi ke terapi dan kemudian kami gona Anda tahu melakukan pekerjaan rumah atau kami gona membaca buku ini atau kami gona melakukan kursus Chas dan Catherine. Oke. Lalu apa yang terjadi adalah Anda memiliki kontrak rahasia yang kita bicarakan di mana rasanya oke, saya memiliki harapan ini dengan benar tetapi Anda melihat apakah Anda tidak menindaklanjuti semacam pasangan Anda diperiksa saat ini akuntabilitas yang Anda coba pegang pada pasangan Anda mungkin. Melakukan pekerjaan rumah melakukan percakapan bahkan berbicara secara berbeda satu sama lain Anda mulai mundur karena konsistensi ketidakkonsistenan Anda mulai menarik Anda dari berjalan dengan baik, mengapa repot-repot? Mengapa saya repot-repot mengerjakan pekerjaan rumah? Dan kemudian Anda mendengar hal-hal seperti, ya, tentu saja saya ingin bersamamu. Tentu saja saya tidak ingin bercerai, saya akan terapi. Ya, kita semua tahu apa yang seharusnya Anda katakan. Saya ingin orang-orang menindaklanjuti apa yang sebenarnya mereka maksud ketika mereka mengatakannya. Berarti Anda harus kembali ke tanggung jawab radikal dan bertanggung jawab atas siapa yang Anda inginkan. Apakah Anda ingin menjadi pembohong? Karena itu semua artinya jika Anda tidak memiliki integritas, bukan? Apakah ini masuk akal? Semua Itu sangat masuk akal. Oke, ada yang ingin Anda tambahkan sejauh ini? Tidak. Ya, maksud saya porsi konsistensi sangat penting karena begitu banyak orang akan membuat perubahan itu bisa bahkan dengan penurunan berat badan seseorang Anda akan membuat perubahan dalam diet Anda tapi apa yang terjadi 7 hari kemudian 30 hari kemudian? Berhenti, Anda tidak bisa mencapai tujuan akhir Anda. Jika Anda tidak tetap pada diet Anda kehilangan 100 pon atau sesuatu yang Anda tahu. Dan jadi jika Anda mencoba untuk katakanlah itu terapi jadi Anda pergi ke terapi Anda pergi ke satu sesi dan kemudian Anda memutuskan bahwa itu tidak bekerja atau Anda tidak melakukan pekerjaan rumah Anda dan kemudian Anda berhenti pergi, ya, Anda tidak konsisten. Anda tidak mengerjakan modul jika Anda bekerja dengan salah satu dari kami. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa jika Anda tidak benar-benar mengambil langkah-langkah. Dan jika Anda berhenti mengambil langkah-langkah, menurut Anda kemana itu akan pergi? Kamar kecil, kamar kecil. Baiklah, jadi ada hal lain dengan konsistensi yang penting juga. Jadi seringkali orang akan datang kepada kami dan itu akan menjadi sesuatu seperti yang kami alami. Catherine berkata kepadaku, jika kamu berhenti berteriak, maka aku akan bahagia. Aku bisa jatuh cinta padamu lagi. Saya ingin Anda lebih. Jadi saya mengganti berteriak dengan tidak berteriak. Jadi terkadang konsistensi membingungkan karena Anda pikir Anda melakukan sesuatu dengan benar, tetapi bukan itu yang Anda butuhkan. Anda membutuhkan konsistensi dalam keamanan. Misalnya, bukan mengetahui bahwa dia bisa mengandalkan fakta bahwa aku tidak guna kehilangan kotoranku benar. Dan kadang-kadang contoh bagus lainnya adalah pecandu alkohol akan berkata dengan baik aku berhenti minum 4 tahun lalu, dan dia masih melemparkan itu ke wajahku itu karena Anda tidak konsisten dengan semua yang Anda butuhkan. Untuk melakukan oke sekarang saya bisa melanjutkan tentang mengapa kami tahu kami mencakup semua pangkalan dan semua hal itu Anda harus mengerjakan pekerjaan rumah Anda jika Anda tidak mempercayai kami. Jika Anda belajar tentang kami, Anda harus mengerjakan pekerjaan rumah. Mengapa kita tahu semua langkah yang berbeda? Itu karena perjalanan yang kami lalui. Tapi itu satu hal yang akan mempengaruhi Anda. Dan tanggung jawab radikal Anda akan memungkinkan Anda untuk tidak merasa nyaman, berpuas diri. Anda selalu dalam perjalanan untuk bangkit. Dan Anda akan dapat melihat, apakah saya melakukan semuanya secara konsisten? Anda lihat bagaimana ini semua diikat menjadi satu. Ini tanpa naskah, teman-teman. Baiklah, jadi hal terakhir yang ingin saya berikan kepada Anda untuk ini baik-baik saja. Saya pikir itu penting, tetapi kemungkinan besar itu akan menjadi tantangan terberat dan itu mengambil tanggung jawab, tidak merasa nyaman, berpuas diri, yaitu bekerja sangat keras. Oke, sekarang Anda memiliki semua.
Langkah-langkah Anda harus puas tetapi kemudian Anda memiliki pasangan yang sekarang tidak hanya diperiksa tetapi mendorong menjauh dan jadi saya memiliki sesuatu yang ingin saya berikan pada ini, tetapi apakah Anda punya sesuatu yang ingin Anda buang di sana? Apa yang harus Anda katakan? Oke. Ini adalah cara saya melihatnya. Jenis seperti tanggung jawab radikal. Saya ingin Anda untuk membingkai ulangnya. Seperti apa yang saya inginkan di dunia ini? Apakah itu Anda? Sama sekali. Saya harus muncul dan melakukannya tidak peduli apa pushback yang saya dapatkan. Apakah anak-anak saya memiliki contoh yang lebih baik karena semua orang di sekitar mereka bercerai sehingga saya harus muncul dan melakukan ini? Saya guna baik-baik saja, oke, jadi bagus. Kami memiliki semua ide rapi dan keyakinan baik yang ingin kami tindak lanjuti tapi inilah cara Anda melakukannya. Anda benar-benar memikirkan siapa atau seperti apa visi itu di masa depan? Oke, jadi saya hanya guna mengatakan Anda dan saya sedang berjalan menyusuri pantai. Oke, anak-anak sudah dewasa dan anak-anak gona datang ke properti liburan, bukan? Saya kira kita bisa melakukan itu sebenarnya di sini karena ini adalah seperti ini adalah tempat kita tinggal di Beachtown. Jadi, baiklah. Jadi sekarang, Anda tahu, kami punya rumah besar. Anak-anak masuk. Cucu-cucu akan datang. Dan kami keluar di tepi kolam renang dan kami terlihat robek. Kami tertawa. Keluarga masuk. Kami sangat senang melihat mereka, jangan salah paham, tetapi kami sangat jatuh cinta sehingga kami hanya berbicara dan tertawa. Dan kami bahkan tidak memperhatikan keluarga itu datang sampai mereka mulai berteriak pada kami. Seperti, Anda tahu, apa yang kami guna panggil Anda? Saya bahkan tidak tahu. Teman-teman, saya baru berusia 41 tahun kemarin dan sekarang saya seorang nenek di sungai. Anda harus memperlambat. Ini poin saya. Ada hal-hal yang akan menarik Anda menjauh dari menindaklanjuti, konsisten, membuat Anda tidak nyaman, pergi. Saya tidak harus, saya sudah menikah, dan semua hal yang Anda dengar. Tetapi jika Anda memiliki visi dalam pikiran Anda dengan jelas tentang apa itu, saya akan menggunakan penurunan berat badan karena Anda mengatakannya. Ya, kami tidak duduk di tepi kolam renang kelebihan berat badan. Anda tahu, salah satu alasan kami masih menggoda dan bersenang-senang adalah karena kami sangat tertarik satu sama lain. Kami secara fisik tertarik satu sama lain, hanya satu bagian dari perjalanan. Jadi jika Anda mengalami masalah ketika pasangan Anda check out, lakukan apa yang orang itu akan lakukan, orang dalam penglihatan. Oke, sekarang orang itu tidur sedikit lebih lama, mungkin karena dia sudah tua, tapi aku belum akan melakukannya. Oke, tapi inilah masalahnya. Dan jika Anda dapat melakukan itu dan Anda dapat melekat pada itu, maka lepaskan diri dari hasilnya dan saksikan pasangan Anda yang mendorong kembali dan menantang, mulai lebih mempercayai Anda, mulai percaya pada Anda dan benar-benar menyukai visi yang Anda presentasikan, bahkan tanpa berbicara tentang mimpi. Jadi saya mendengar akuntabilitas, tanggung jawab radikal. Saya mendengar konsistensi dan kemudian saya mendengar, mendapatkan mata Anda pada hadiah dan melakukan apa yang orang itu akan lakukan. Jadi bertindaklah seperti Anda sudah, ini semacam apa yang itu benar. Ya, dan alasan mengapa ini adalah langkah terakhir adalah karena sekarang Anda tidak berpuas diri, Anda melakukan segalanya, oke? Sekarang Anda terus muncul dengan itu dalam pikiran, dan Anda dapat membuat apapun terjadi. Itulah alasan kita bisa membangun kembali hidup kita setelah kehilangan Kim. Itulah alasan kami dapat membangun kembali pernikahan kami selama waktu itu. Bangkrut tidak bisa berkencan. Itulah alasan mengapa kita begitu menarik secara fisik. Ya, benar. Itu alasannya, teman-teman. Itu karena kami tidak puas dengan kurang dari apa yang pantas kami dapatkan. Baiklah teman-teman, sampai jumpa lagi.